coba kan ini sih lihat paman harikan malam AM. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya owner Alfa Prosenmat di channel Alfa Prosenmat. Program ini, channel ini semoga bisa menjadi suatu kemanfaatan buat kita semua. Kali ini saya ingin sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman sedulur FM di mana saja berada, karena banyak dari beberapa teman-teman komen ataupun secara langsung bertanya kepada saya, Mas Ahyar, apa sih tujuannya kok bisa berbagi ilmu seperti ini? Punya tujuan apa Mas Ahyar? Ada juga yang mengatakan, Mas Ahyar ini bodoh. Kenapa kok bodoh? Karena mengalami perjalanan mencari sebuah pengalaman menuju suatu kesuksesan ini nggak mudah, butuh perjuangan dan pengorbanan. Memang betul. Saya menggeluti di dunia project ini mulai di tahun 2004 di Cirebon dan sampai sekarang. Kurang lebih berapa itu? Hampir 18 tahunan ya. 18 tahunan. Tapi perjalanan saya mulai dari tahun awal sampai kurang lebih hampir 14-15 tahun yang lalu, itu saya rasa itu saya jatuh bangun. Ibarat orang itu belum menemukan jati diri. Dan alhamdulillah di 3 tahun terakhir ini, hampir 4 tahunan ini, 3 tahunan lah kurang lebih, alhamdulillah Mas Ahyar menemukan konsep, menemukan ilmu, belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan. Dan alhamdulillah dengan waktu kurang lebih mulai tahun 2018 akhir, baru Mas Ahyar serius menekuni di dunia market. Dan alhamdulillah saat ini Allah memberikan kesempatan bisa mengelola 14 outlet AFM. Ada juga yang mengatakan, Mas Ahyar itu apa tujuannya? Oke, saya jelaskan kepada teman-teman sedulur AFM ya, semuanya di mana saja berada. Kita punya tujuan yang sangat jauh, bukan sekedar materi. Karena saya punya prinsip, jangan sampai Mas Ahyar ini mati bersama ilmunya. Jangan sampai Mas Ahyar ini mati bersama pengalamannya. Tapi Mas Ahyar ingin mati bersama amal perbuatannya. Usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Memang aku yakin semua teman-teman paham apa yang dikatakan usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Pada paham semua. Iya Mas, emang usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Tapi berani nggak kita berbagi ilmu? Contoh, ada orang jualan bakso rame, lancar, ya kan, bisa berkembang. Terus jenengan bertanya, jenengan silaturahim, bertanya, berani nggak dia menceritakan rahasianya keberhasilan dia? Mohon maaf, nggak semua orang. Wong didatangi aja kadang-kadang, mohon maaf, nggak semua orang mau menerima, apalagi sampai dia mau berbagi ilmu. Tapi kalau di AFM siap, karena punya tujuan yang lain daripada yang lain, ya kan? Punya tujuan yang lain. Yaitu apa? Saya ingin mencari sebuah amal jariah. Amal jariah. Saya ibaratkan seperti ini untuk sedulur FM di mana saja berada, khususnya para pengusaha yang sukses, entrepreneur yang berhasil, gitu. Kita ibarat kata kita itu membeli seekor sapi. Mungkin nggak kita membeli seekor sapi, dipastikan di situ kita akan pasti dapat tambangnya, walaupun cuma 1 meter 2 meter.
ya kan? Nggak mungkin lah kita beli sapi terus kita gendong, kan nggak mungkin. Ya. Artinya apa? Pasti dapat tali tambang, ya, walaupun cuma 1 meter 2 meter. Sebaliknya, kalau kalian teman-teman sedulur AFM membeli tambang 2 truk, katakanlah, mungkin nggak dapat hadiah sapi? Dipastikan nggak mungkin. Maksudnya apa Mas Ayar? Maksudnya seperti ini. Sapi adalah mengedepankan dengan sebuah agama, mengedepankan dengan sebuah kejujuran, mengedepankan dengan sebuah hubungan, ya kan? Itu sapi. Tali adalah cuma mengedepankan, cuma bernilai, cuma memikirkan materi. Kalau orang itu mau memikirkan hubungan dalam arti emosional, kejujuran, mengedepankan perintah-perintah agama, itu dunia akan ikut, rezeki akan ikut. Namun, ya kan, kalau kita mengedepankan materi, gitu, yang penting untung, yang penting aku kaya, yang penting aku berhasil, yang lain akan tersingkirkan. Itu bisa dipastikan. Sama dengan berteman, gitu, berkeluarga, bekerja sebagai pegawai, sama, ya kan? Contoh kita berteman, wah aku punya teman, orangnya sangat dermawan, setiap aku bergaul, setiap aku silaturahim, setiap aku bertemu dengan dia, setiap aku bersama dia, selalu saya ditraktir. Setelah teman saya mengalami kesusahan, jatuh dari sebuah ya rezekinya berkurang atau menurun lah. Setelah itu dia kalau cuma bertemannya itu karena materi, dia akan menghindar. Tapi kalau dia berhubungan, teman itu teman sejati, pakai hati, walaupun kondisi teman kita itu seperti apa, malah kita akan lebih dekat. Gitu. Karena apa? Di situ sebagai bukti kita bersahabat, gitu. Sahabat sejati, teman yang cuma sekedar teman, kita bisa membedakan. Di saat kita jatuh, di saat kita susah, di situ kita akan nanti bisa membedakan mana seorang sahabat yang sejati, mana cuma sekedar teman. Ini hati-hati. Disitulah di saat kita diuji. Gitu. Karena nggak semua orang mau mengikuti prosesmu, tapi semua orang mau mengikuti suksesmu. Emang kebanyakan orang itu kalau sukses banyak yang mendekat. Kalau berproses, kalau dia jatuh, banyak yang nggak mau mendekat. Nah di situ. Nah ini untuk khususnya para teman-teman entrepreneur, para pengusaha yang sukses. Yuk kita saling berbagi. Indahnya berbagi. Walaupun Mas Ayar banyak komenan, wah Mas Ayar ini bodoh. Gitu. Banyak pengorbanan yang sudah dilalui, rugi sudah miliaran, waktu yang sudah tersita banyak sekali, tapi kenapa kau mau berbagi ilmu? Justru itu teman-teman, kalau kita mau berbagi itu akan menambah rezeki, gitu. Menambah rezeki, memanjangkan umur, menambah sahabat, menambah ilmu. Jujur aja, kalau kita sharing seperti ini ya, kita asah terus, ibarat kata pisau. Pisau itu kalau sering diasah, dipastikan nggak akan sempat tumpul, tapi selalu dia tajam. Sama dengan seperti ini, kita belajar, nggak tambah pinter, tapi tambah kita menyadari, tambah kita bodoh. Oh iya, ternyata masih ada lagi. Oh iya, kurang sempurna lagi. Oh iya, kurang lebih baik lagi. Di sini kita sharing, kita ketemu dengan siapapun, walaupun itu anak kecil, walaupun anak orang baru kemarin. Ternyata ada salah satu ucapan mereka, tingkah laku mereka bisa memotivasi kita. Karena apa? Ya kan? Seberapapun motivasi yang kalian terima, nggak akan ada gunanya kalau tanpa satu pun yang kalian sikapi dengan bijaksana. Artinya apa? Langsung action. Gitu. Nggak ada gunanya seberapapun motivasi. Gitu. Maka dari itu saya ingin mengajak, gitu. Kita punya seberapapun, ilmu seberapapun, harta seberapapun, gitu. Terus punya tenaga seberapapun, yuk kita berbagi dengan sesama. Jangan jadi orang baik, tapi jadilah orang yang bermanfaat. Karena apa?
Konotasi orang yang baik itu untuk diri sendiri. Orang bermanfaat itu untuk orang lain dan orang banyak. Contoh, jenengan melihat ada orang jatuh di depan kalian. Jenengan tidak mau bantu, baik nggak? Baik. Yang jatuhkan bukan kalian kok. Ya kan? Tapi jenengan tidak tergolong orang yang bermanfaat. Lah, di saat jenengan membantu orang yang jatuh tadi, itu pun belum tentu loh orang yang jenengan bantu itu merasa senang, apalagi berterima kasih, apalagi dia mau membalas. Nah, coba. Maka dari itu di saat kalian berbagi dengan kemanfaatan, jagalah hatimu. Ojo bosen, ojo kapok, ojo putus asa, tetap sebarkan sebuah kemanfaatan. Walaupun banyak orang yang belum menerima, gitu, masih belum merespon. Dimanapun kalian bertempat, dimanapun kalian berada, dipastikan teman-teman pasti akan menghadapi orang yang tidak suka sama kalian, atau menjumpai orang yang tidak sampean sukai. Di situ kuncinya bukan orang lain, tapi diri kita. Mau menyikapi dengan bijaksana apa tidak? Seberapapun kebaikan kalian, seberapapun banyaknya kalian memberikan pada lingkungan, itu gak jadi jaminan untuk orang lain akan menerima kebaikan kita. Kita harus ikhlas, kita harus lillahi ta'ala. Artinya apa? Mengharapkan ridha Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Cuma itu aja. Contoh, di saat aku berbaik dengan kalian, berbagi dengan teman-teman, kalian mau bersyukur apa tidak, membalas kebaikan apa tidak, itu urusan jenengan. Yang penting aku mengharapkan Allah yang akan membalas. Di suatu saat saya kemana, saya menghadapi masalah, saya punya ujian dari Allah, tinggal aku menuntut pada Allah. Ya Allah, selama ini saya sudah banyak berbuat baik pada orang lain. Saat ini saya lagi mengalami kesusahan, ya Allah. Saya minta kepadamu, ya Allah. Gitu. Saya sudah menjadi suami yang baik, saya sudah menjadi kakak yang baik, saya sudah menjadi orang yang baik, saya sering membantu orang, ya Allah. Mengeluh pada Allah. Kita kembalikan pada Allah. Saya mau minta pertolongan, saya minta ganti pada siapa lagi kalau bukan Engkau, ya Allah. Sekarang saya lagi menghadapi musibah, ya Allah. Saya lagi menghadapi masalah, ya Allah. Berikanlah pertolonganmu, ya Allah. Berikanlah jalan keluar, ya Allah. Itu. Apa gantinya? Lebih dari yang kita bayangkan, pertolongan Allah. Maka dari itu, untuk sedulur AFM, jadilah seorang guru SD. Yang mana guru SD itu akan ikhlas di dalam memberikan ilmunya, berbagi ilmunya. Guru SD itu saya ibaratkan, dia memberikan ilmu pada muridnya, dia dengan ikhlas. Suatu saat, muridnya itu akan menjadi guru SMP, guru SMA, dosen, menjadi pejabat, menjadi menteri, presiden. Guru SD itu akan bangga. Walaupun sementara ini guru SD masih bertahan seperti itu. Ya, coba jenengan ingat-ingat guru SD kalian sampai saat ini. Ingatlah dia. Balaslah dia. Datangilah dia yang telah mendidik kita. Ya kan? Khususnya guru-guru SD saya, ya Bu Nani, Pak Agus, guru olahraga, Pak Suwarno, Bu Yati, gitu. Bu Yarmi almarhum, dan Pak Nur Hasim banyak yang telah mendidik saya, sabar mendidik selama kurang lebih 6 tahun di SD, di SMP juga beberapa guru saya, gitu. Guru-guru pondok, sehingga saya bisa seperti ini. Gitu. Untuk teman-teman, malam yaskuri nasa, lam yaskurilah. Barang siapa yang bersyukur, barang siapa yang belum bersyukur pada manusia, berarti dia juga tergolong belum bersyukur padaku Allah. Berarti apa hakikatnya? Kita wajib untuk mensyukuri pada para perantara agama, pada perantara yang telah mendidik kita. Wajib hukumnya berterima kasih, ya kan? Jadi guru SD itu dia akan ikhlas, nggak akan terus dia itu mengeluh, wah muridku sekarang jadi dosen, wah menyaingi saya, wah guru muridku sekarang jadi menteri. Loh, dia nggak mengeluh, malah dia bangga. Seorang menteri, gurunya, menjadi seorang presiden, dia bersyukur apa tidak kepada gurunya, dia bangga walaupun dia nggak didatangi, walaupun dia nggak ingat, tapi guru SD akan tetap bangga. Jadi bukan jadi guru SD yang tidak bangga,
Wah, aku harus mendidik, tidak benar ini, jangan sampai murid saya pinter, jangan sampai murid saya ini akan lebih baik daripada saya. Loh, insya Allah guru SD nggak ada yang seperti itu, ya kan? Sama dengan kita berbagi ilmu. Wah, nanti kalau aku berbagi ilmu, nanti bisa-bisa orang yang saya ajari akan lebih baik daripada saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting orang itu harus tahu punya etika, harus punya rasa terima kasih. Ya kan? Kita menjadi murid, kita orang yang pernah mencari ilmu kepada sang guru, ingat jasa mereka. Jangan menyaingi, karena saya banyak orang yang saya arahkan, orang yang saya ajak nol dari Frozen. Setelah dia menguasai, terus dia apa? Dia meninggalkan saya. Yang lebih-lebih dia menyaingi saya. Atau ada lagi yang mengkhianati saya, gitu, membawa uang saya banyak, ya kan? Lihat aja, al-amanatu tajalibul rizqo. Orang yang tidak komitmen, orang yang tidak membawa amanah, orang yang tidak jujur, lihat aja, dia nggak akan berkah hidupnya dan akan menarik ke sebuah kefakiran. Sebaliknya, al-khianatu tajalibul faqro. Orang yang, ya kan, orang yang khianat, orang yang tidak komitmen, itu akan menarik kefakiran. Dan perlu diketahui, sebenarnya orang yang sukses, orang yang kaya, itu perlu dicermati. Kesuksesan itu tidak diukur dari seberapa banyaknya hartanya, seberapa tingginya jabatannya, tidak. Melainkan seberapa manfaat orang itu untuk di sekitarnya. Sebaliknya, kebahagiaan itu tidak juga diukur dari banyaknya harta. Wah, orang itu kaya, berarti dia bahagia? Belum tentu. Ah, dia bahagia, jabatannya sangat tinggi? Belum tentu. Bisa-bisa jika dia juga tertekan, selalu dituntut oleh atasannya lagi. Harus melaporkan, harus menyetorkan apa, harus punya target apa. Gitu kan? Enggak jaminan dia tinggi jabatannya dia bahagia. Melainkan apa yang bisa membuat dia bahagia, yaitu bagaimana cara dia mensyukurinya. Karena apa? Itu adalah pekerjaan hati. Karena apa? Jasad kita, semua jasad dari ujung kaki sampai ujung kepala, kepala sampai kaki, itu dikendalikan apa? Dari segumpal darah yang ada di dalam dada kita. Apa itu? Hati. Kalau hati kita itu baik, insya Allah tingkah laku kita, ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita akan menuju suatu kebaikan. Tapi bila mana hati kita ini sudah jadi hitam, banyak kejelekan, negatif, itu juga akan mengendalikan mulut kita, akan berbicara yang kotor. Mengendalikan mulut kita, mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan orang lain. Mata kita akan melihat sesuatu yang tidak pantas yang kita lihat. Pendengaran kita akan mendengarkan sesuatu yang tidak layak kita dengar. Gerakan kita, tangan kita, kaki kita akan melangkah mengerjakan kepada nilai-nilai yang negatif dan merugikan orang lain. Karena apa? Karena kendalinya dalam hati. Mas, sulit mas untuk berbagi mas. Sulit tidaknya bukan di mulut kita, bukan di gerakan kita, tapi adalah pengendali dalam hati kita. Maka dari itu, untuk sedulur AFM, supaya benar-benar kita cermati, indahnya berbagi, nikmatnya kita mempunyai sahabat, mempunyai teman yang banyak, luar biasa. Ayo kita pastikan hati kita benar-benar mau berbagi. Walaupun itu butuh proses, walaupun itu butuh pengendalian hati. Karena memang semuanya itu pekerjaan hati, para sedulur AFM di mana saja berada. Yang jelas, intinya jangan merasa kalau kita itu berbagi itu berkurang. Ingat, kalau saya gambarkan itu sebuah sumur. Sumur itu kalau sering diambil airnya, dikuras airnya, diambil airnya, itu dipastikan nggak akan habis airnya, tapi akan sumbernya akan tambah. Umpama pun nggak akan tambah luber, tapi air itu berganti dengan air yang jernih, ya kan?
Tapi kalau sumur itu tidak pernah diambil, ya kan, airnya menjadi akan, mohon maaf, baunya akan tidak sedap. Sebagaimana dengan harta kita. Harta kita kalau sering kita bagi, ya kan, kita berbagi dengan sesama, ilmu kita juga kita berbagi dengan sesama, itu akan menjadi sumber-sumber yang jernih, ya kan, akan menghasilkan apa namanya aura pemikiran yang positif. Nah, asalkan berbagi ilmunya bukan politik loh ya. Oh, ayo mas, belajar sama saya. Pertemuan awal, sampean bayar 500.000 loh mas. Uang ini, uang ini. Nah, nanti kalau tahap kedua, nanti bayar 5 juta mas. Nanti tahap yang ketiga, bayar 10 juta mas. Hati-hati. Sebab apa? Orientasinya sudah materi. Otomatis dia memberikan ilmunya itu bertahap. Nggak loss, nah, ya kan? Nggak semuanya, nggak maksimal. Maka dari itu, untuk sedulur AFM di mana saja berada, silakan. Kalau mau berkunjung di AFM, ya, ke outlet AFM, japri saya. Karena saya jarum super. Maaf, jarang di rumah suka pergi. Kalau jenengan nggak japri, kalau saya pas di luar kota, mohon maaf, saya nggak bisa dampingi. Maka dari itu, teman-teman bisa calling di nomor saya ini. Ini nomor saya langsung. Saya siap, tapi mohon maaf, barangkali saya meresponnya agak telat. Karena apa? HP di saat seperti ini saya nggak buka HP. Atau di saat saya ibadah nggak saya bawa HP. Tapi selagi masuk, insya Allah saya respon. Kalau saya lagi pegang HP ya langsung saya respon. Intinya saya mohon maafnya bila ada keterlambatan. Tapi insya Allah Mas Ayar siap untuk selalu berbagi. Dan mohon doanya Mas Ayar semoga selalu diberi umur panjang, sehat, sehingga umur yang panjang yang barokah. Bukan sekedar umur panjang saja, tapi yang berkah untuk sesama manusia, sesama saudara, ke siapapun, dari golongan apapun, dari bisnis apapun, dari manapun, silakan datang ke AFM. Mas Ayar insya Allah siap untuk berbagi. Dengan datangnya seorang tamu, datangnya teman-teman sedulur AFM dari beberapa subscriber AFM yang sudah datang ke tempat saya, itu saya tambah terinspirasi. Saya tambah punya inovasi, saya tambah ilmu, saya tambah banyak saudara, banyak yang mendoakan loh, ya kan? Ini. Jadi jangan berpikir untuk teman-teman, wah aku pedih mas, aku punya rasa takut mas. Wah, wong aku kesel-kesel golek ilmu, ya kan? Kok cuma-cuma tak bagi secara gratis. Kok aku khawatir wong kuwi nyaingi. Oh, jangan takut. Kalau menjumpai seorang murid yang durhaka, ya kan, atau orang yang belajar ilmu kepada kita, terus dia menyaingi kita, lihat aja, itu dia sudah kena dalam sebuah hukum itu al-khiyanatu tajlibul faqra. Lihat aja orang seperti itu nggak akan kekal usahanya, ya kan? Lihat aja. Makanya masa tidak takut. Tapi kalau kamu punya etika dalam berbisnis, kamu akan berkah. Di sini Mas Ayar mengajarkan. Silakan mencari ilmu di AFM, tapi juga ada etikanya, ya kan? Itu ada etikanya. Ya. Kalau jenengan meninggalkan etika dalam berbisnis, kejujuran, komitmen, mohon maaf. Disinilah AFM menegaskan kepada kita, ya, kepada ilmu-ilmu usaha dari Rasulullah, perdagangan dari Rasulullah. Satu, kejujuran, amanah, komitmen, melayani dengan baik, berbagi ala Rasulullah. Di saat teman-teman mau mempraktekkan gitu, usaha dengan jujur, dengan melihat konten saya ini, beberapa konten yang lain yang sangat menginspirasi, menjadikan motivasi teman-teman semuanya, terus jenengan mau mempraktekkan, berdagang dengan kejujuran, indahnya berbagi, berdagang sambil berdakwah dengan sesama, memperbanyak silaturahim, memperbanyak persaudaraan. Kalau jenengan mengambil manfaat semua konten-konten Mas Ayar, konten-konten AFM, tanpa sadar, jenengan termasuk memberikan pahala buat saya. Di saat Mas Ayar masih hidup maupun nanti di saat Mas Ayar sudah tiada. Disinilah yang saya cari. Saya ingin mencari harta yang hakiki yang tidak bisa diambil orang lain, yaitu adalah sebuah pahala. Harta yang saya dapatkan ini, gitu, sebagian saya jariahkan, sebagian saya untuk teman-teman, sebagian untuk keluarga. Karena saya yakin, ya kan,
dari ilmu, khususnya dari harta, ya kan, ini nggak akan saya bawa mati. Maka dari itu mumpung saya masih hidup, jangan sampai aku mati bersama ilmuku, jangan sampai aku mati bersama pengalamanku, tapi aku ingin mati bersama amal perbuatanku. Usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Oke, untuk sedulur FM di mana saja berada, inilah tujuan utamanya Mas Ahyar ingin berbagi ilmu, ya kan. Berbagi ilmu tujuannya adalah untuk mendekatkan kita pada Allah dan kita mencari jariyah pahala yang diberikan oleh Allah. Jenengan mau melakukan tadi, saya ulangi lagi, itu nggak akan mengurangi pahala jenengan, tapi memberikan bonus kepada saya. Itu, ya. Maka dari itu indahnya berbagi. Ya, masih banyak nanti insya Allah inspirasi inovasi Mas Ahyar yang belum saya share di konten ini. Insya Allah saya akan melanjutkan terus untuk selalu berbagi. Insya Allah selagi Mas Ahyar masih sehat, masih bisa bernafas, insya Allah selalu berbagi. Dan mohon doanya tadi supaya Mas Ahyar selalu diberi kesehatan, waras, aman, selamat, lancar, dan barokah. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki kata, rezeki yang banyak, turah-turah, bisa tuku sawah omah, bisa tindak haji Mekah Madinah, khususnya untuk bagi orang yang beragama Islam, gitu. Bisa untuk semua keluarga, bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, orang yang memberimu nasihat memang bukan orang yang sempurna. Namun barangkali dia bisa menunjukkan satu bagian dari dirimu yang hilang. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, owner Alfa Prosenmat, Ahyarun Yusro, salam dari HFM.